Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji mengenai sejarah ilmu komunikasi dan perkembangannya. Berbicara mengenai pembabakan sejarah dalam konteks ilmu komunikasi, maka saya akan membagi menjadi 3 bagian. Nanti bagaimana sejarah perkembangan ilmu komunikasi yang berasal dari Jerman. Kemudian yang kedua, di bagian kedua, sejarah ilmu komunikasi dari Amerika. Dan yang ketiga, bagaimana sejarah ilmu komunikasi di Indonesia atau di negara kita. Seperti apa perkembangannya. Baik, saya ingin memulai dulu seperti ini. Ada satu ungkapan yang menarik dari Wilbur Scam. Dia seorang ahli komunikasi. Kata dia, communication is the basis crossroad. Komunikasi ini adalah simpang jalan paling ramai dengan segala disiplin ilmu. Beberapa waktu ke belakang saya pernah sampaikan, kalau diibaratkan ilmu komunikasi ini seperti pasar gitu ya. Di mana di pasar ini hinggap berbagai disiplin ilmu yang mencoba memberikan sumbangsih kontribusi untuk merumuskan seperti apa ilmu komunikasi berikut dengan perkembangannya mau seperti apa. Makanya ini kemudian digambarkan oleh seorang Scam dengan bahasa communication is the basis crossroad. Komunikasi itu ibarat simpang jalan yang paling ramai yang dilalui, dihinggapi oleh berbagai disiplin ilmu sehingga pada akhirnya komunikasi bisa sampai ajeg menjadi sebuah ilmu dalam konteks hari ini begitu. Nah, kalau kita membaca sejarah, maka sejarah ilmu komunikasi itu tumbuh melalui berbagai proses. Di mana dulu di Jerman istilah ilmu komunikasi itu diawali dengan istilah publisistik. Sementara di Amerika istilah ilmu komunikasi dikenal dengan bahasa jurnalistik atau speech communication atau retorika. Jadi ada tiga pengistilahan utama sebelum menjadi ajeg menjadi sebuah ilmu komunikasi. Di mana dulu di Jerman perkembangan mulanya dikenal dengan istilah publisistik, sementara di Amerika sendiri dikenal dengan istilah jurnalistik dan retorika. Nah, pada bagian ini saya akan membahas mengenai bagaimana sejarah ilmu komunikasi yang cikal bakalnya dari istilah publisistik di Jerman. Baru kemudian nanti pada bagian kedua dan ketiga kita akan coba memetakan sejarah ilmu komunikasi dari Amerika Serikat serta sejarah ilmu komunikasi bagaimana perkembangannya di Indonesia begitu. Nah, sekarang pertama periodisasi. Ilmu komunikasi menjadi sesuatu yang cukup menarik karena pertama kali diawali dengan adanya revolusi industri. Revolusi industri ditandai dengan kemunculan satu perangkat teknologis yang saat itu direpresentasikan dengan munculnya apa yang disebut dengan mesin cetak Gutenberg gitu. Maka itu dipandang sebagai awal mula adanya revolusi industri, di mana ada proses migrasi dari yang tadinya notabene menggunakan tenaga manusia, maka sekarang beralih menggunakan tenaga mesin begitu, secara mekanik begitu. Maka sejak revolusi industri ini, orang kemudian tertarik dengan ilmu pers. Ada peran yang cukup signifikan dari peran pers itu sendiri sehingga menarik berbagai kalangan untuk melirik apa sih sebetulnya ilmu pers itu. Ada dari kalangan akademisi, dari kalangan pengusaha, bahkan politisi juga melirik perkembangan ilmu pers ini. Baru kemudian pada kurun waktu 1864-1920 seorang ahli sosiologi, Max Weber, kemudian dia mengembangkan ilmu pers pertama dengan landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ilmu pers pertama dengan landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan itu cikal bakalnya dari seorang Max Weber. Dia seorang ahli sosiologi. Maka pada pertemuan Dutch Gesellschaft for Sociology tahun 1910, Max Weber mengusulkan dua proyek pengkajian sosiologi. Ada yang disebut dengan sosiologi organisasi dan ada yang disebut dengan sosiologi pers atau Zeitungswissens. Jadi Max Weber karena dia dianggap sebagai seorang peletak dasar pertama secara ilmiah dari ilmu pers ini, dalam konferensi ilmu sosiologi tahun 1910 dia mengusulkan dua pengkajian utama tentang sosiologi.
Baginya ada yang disebut dengan sosiologi organisasi dan yang kedua ada yang disebut dengan sosiologi pers begitu. Nah, kemudian Ferdinand Tonis dia menerbitkan kritik dengan judul The Overtly's Menu yang mengupas tentang sifat opini masyarakat, opini publik dalam sebuah masyarakat. Nah, ini kritik pertama gitu ya yang dilancarkan oleh seorang Ferdinand Tonis setelah ilmu pers ini kemudian diusulkan dalam konteks secara ilmiah tadi. Nah, hubungan antara pers dan opini ini lahirlah apa yang disebut dengan Zeitungswissenschaft atau ilmu persurat kabaran. Jadi bagi Ferdinand Tonis pada saat dia mengkritik tentang opini publik dalam sebuah masyarakat, maka perkembangannya melahirkan apa yang disebut dengan Zeitungswissenschaft atau ilmu persurat kabaran. Karena itu mengidentifikasi adanya hubungan antara pers dengan opini publik. Maka sosiologi pers ini, khususnya opini publik, telah membawa sarjana Jerman pada bidang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan persurat kabaran. Tetapi mereka cenderung mengkaji tentang retorika, radio, televisi, film, yang itu dianggap bagian dari apa yang disebut dengan publisistik begitu. Maka pada akhirnya tahun 1966 muncul ilmu baru yang disebut dengan publisistik yang dikembangkan oleh Hegman dan disistematisasikan oleh De Vivat tahun 1968. Jadi rekan-rekan sekalian, secara historis konteks perkembangan ilmu pengetahuan di Jerman, ilmu komunikasi di Jerman ini diawali dengan adanya apa yang disebut dengan sosiologi pers dari seorang Max Weber, kemudian melahirkan apa yang disebut dengan Zeitungswissenschaft, ilmu persurat kabaran, kemudian pada akhirnya melahirkan begitu sosiologi pers ini dalam kacamata yang lebih spesifik lagi, mengkaji tentang retorika, radio, televisi, film. Pada akhirnya dikembangkan oleh Hegman tahun 1966 apa yang kemudian dikenal dengan istilah publisistik. Yang kemudian ilmu publisistik ini disistematisasikan lebih rinci lagi oleh seorang yang bernama De Vivat. Maka apa itu publisistik? Nah, menurut De Vivat sendiri, yang namanya publisistik itu adalah usaha menggerakkan dan membimbing tingkah laku publik secara rohaniah. Makanya pada akhirnya dia mencoba merumuskan apa yang disebut dengan unsur pokok dalam publisistik. Baginya ada 6 unsur pokok dalam publisistik. Yang pertama, publisistik itu ditentukan dan ditujukan kepada publik. Yang kedua, publisistik itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya aktual. Kemudian yang kedua, publisistik itu harus didasarkan pada norma dan ideologi yang berlaku pada saat itu. Kemudian yang keempat, dilakukan dengan cara persuasi atau kursi kolektif, pemaksaan secara kolektif begitu. Kemudian yang kelima, menggunakan bentuk pesan dan pernyataan yang jelas dan mengesankan. Artinya bagaimana memunculkan daya attractiveness, daya tarik ya terhadap orang-orang yang audiens yang menyaksikan atau mendengarkan begitu. Dan keenam, digerakkan oleh orang-orang yang mempunyai karakter dan menjiwai misi yang diembannya. Inilah yang kemudian ungkapan atau sistematisasi yang dilakukan oleh seorang De Vivat mengenai ilmu publisistik sampai melahirkan apa yang disebut dengan unsur pokok dalam publisistik. Nah, sementara tahun 1976 ilmu publisistik ini kemudian dikembangkan lagi begitu ya. Maka di situ kita akan mengenal publisistik menurut Henk Frake tahun 1976. Baginya yang disebut dengan publisistik itu adalah setiap kegiatan manusia yang berasal dari pandangan dan evaluasi dunia, di mana publisistik ini merumuskan pesan secara sinambung dalam bentuk kata-kata, gambar, suara, dalam alur, motif, ataupun gagasan lama dan gagasan baru. Semuanya saling bertaut begitu. Unsur-unsur seperti ini semuanya saling bertautan. Kenapa? Karena nanti mengkonstruksi apa yang disebut dengan pesan, yang pesan ini menjadi hal yang pokok dalam konteks menggiring opini publik yang tadi. Karena tadi kaitan publisistik ini dengan apa yang disebut dengan pers dan opini publik tadi begitu. Maka publisistik ini menyertai adanya perubahan budaya. Bahkan seringkali dianggap berhasil adanya perubahan itu dilakukan baik secara berangsur-angsur maupun revolusioner, salah satunya karena peran yang cukup signifikan dari ilmu publisistik. Kenapa? Karena tadi publisistik ini mempertautkan antara kata-kata, gambar, suara, alur, motif, bahkan gagasan. Yang semuanya dipertautan dan memiliki daya tarik terhadap orang sehingga melakukan apa yang disebut dengan perubahan dalam konteks
budaya. Baik secara berangsur-angsur, evolusioner maupun dalam konteks revolusioner. Secara cepat begitu ya. Nah, publisistik dianggap dalam ilmu komunikasi adalah sebuah proses komunikasi dengan ciri yang khusus. Makanya dalam publisistik itu ada beberapa hal yang sifatnya khusus. Pertama, publik prosesnya ditentukan dan dipengaruhi oleh publik. Publisistik ini prosesnya ditentukan dan dipengaruhi oleh publik. Jadi agenda-agenda dalam ilmu publisistik ini tentu nanti akan sangat ditentukan oleh opini yang berkembang di masyarakat sekaligus juga mempengaruhi opini yang ada di masyarakat. Itulah publisistik sifat dasarnya. Yang kedua, publisistik itu bersifat persuasif, artinya bertujuan mengubah sikap dan tingkah laku orang lain begitu. Orang yang mendengar tadi karena ada daya attractiveness, ada daya tarik sehingga orang sangat tertarik dengan pesan yang disampaikan. Boleh jadi nanti ada perubahan baik dalam sikap ataupun tingkah lakunya. Kemudian yang ketiga, publisistik itu selalu aktual, terjadi dalam waktu yang sifatnya segera begitu. Artinya apa yang sedang tune in, apa yang sedang hangat di masyarakat, maka itu akan menjadi sesuatu yang istilahnya ramai menjadi buah bibir. Sehingga bisa menggiring opini yang terjadi. Begitu. Maka menurut Maletzke dan Hatke, gitu ya, yang disebut dengan publisistik ini dapat dilakukan melalui saluran lain selain media massa. Boleh bersifat tatap muka, seperti dalam rapat akbar, rapat massa, boleh dalam bentuk demonstrasi, maupun dalam bentuk komunikasi interpersonal. Itu bagian juga publisistik. Jadi publisistik ini merangkum kegiatan aktivitas-aktivitas baik yang bersifat komunikasi interpersonal maupun aktivitas komunikasi yang bersifat massa. Dan itu bisa dilakukan tidak perlu gitu ya, tidak hanya dalam bentuk bermedia, tapi juga bisa dilakukan dalam bentuk yang sifatnya face to face atau bertatap muka. Misalkan dalam rapat akbar, demonstrasi atau komunikasi yang sifatnya interpersonal yang tadi. Maka kalau kita lihat rekan-rekan sekalian, di sini kita akan menilai yang namanya publisistik itu secara konsep gitu ya. Publisistik itu secara konsep ilmu yang dikembangkan untuk memahami dan mengendalikan segala yang mempengaruhi tindakan publik. Itu yang disebut dengan publisistik. Jadi ilmu ini memang dikembangkan untuk memahami dan mengendalikan segala sesuatu yang kira-kira dapat mempengaruhi tindakan publik. Nah, manfaat dari ilmu publisistik ini selain tentunya untuk mengamati gitu ya, menganalisis, juga merumuskan teori-teori tentang pengaruh, juga ini berkaitan dengan perubahan budaya dan sosial. Jadi ada peran yang cukup signifikan gitu. Dari sisi pragmatis, aksiologis, bagaimana ilmu publisistik ini dipandang mampu memberikan pengaruh tidak hanya dalam konteks perumusan, pengamatan, teori-teori yang berkaitan dengan publisistik itu sendiri, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana perubahan budaya dan sosial yang terjadi di masyarakat. Dan kalau kita amati, publisistik ini dalam fokus yang lebih tajam, publisistik lebih berat ke politik. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah yang kemudian dapat saya sampaikan pada bahasan sejarah ilmu komunikasi part 1 ini, bagaimana kemudian kita dapat menilai ilmu komunikasi cikal bakalnya kalau di Jerman itu berasal dari ilmu publisistik. Sebelumnya ada yang disebut dengan Zeitungswissenschaft atau ilmu persurat kabaran. Sebelumnya ada yang disebut dengan ilmu pers. Di Jerman, ilmu komunikasi berkembang dari dari satu keilmuan yang disebut dengan publisistik, yang ini diakibatkan karena adanya revolusi industri dalam tatanan kehidupan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti pada part 2 dan 3 saya akan menjelaskan mengenai sejarah ilmu komunikasi dalam konteks Amerika dan sejarah ilmu komunikasi dalam konteks Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.